Pelaku pembunuhan di Bakauheni diringkus saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya. Polres Lampung Selatan menggelar pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia di Aula GWL pada Jumat 4 April 2025. Ungkap kasus tersebut dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Nikolas Bagas Yudi Karnia dan Kasih Humas Polres Lampung Selatan AKP Iwayan Suso. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, saat ini kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Lampung rekan Dominius Desmantri. Silakan laporan selengkapnya dari Anda rekan Dominius. Baik, rekan Justina dan juga Tribuners, Polres Lampung Selatan menggelar pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Aula GWL Jumat 4 April 2025. Ungkap kasus tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia dan Kasih Humas Polres Lampung Selatan AKP Iwayan Suso. Kasus tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuang dalam laporan polisi LP B15 Romawi 3 2025 SPKT Polsek Menengahan Polres Lampung Selatan Polda Lampung pada Minggu 23 Maret 2025. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan pihaknya berhasil mengamankan satu pelaku pembunuhan di Bakauheni. Pelaku atas nama Herman, 26 tahun, warga Dusun Sumbersari, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan yang merupakan suami dari korban. Ia pun menceritakan kronologi peristiwa tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Telah terjadi tindak pidana pembunuhan atau tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggalnya satu orang di dalam kontrakan milik Jairudin di Dusun Kenyayan, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu 23 Maret 2025 sekitar pukul 9 pagi. Ia menjelaskan menurut keterangan saksi, saat saksi akan mengambil barang dan barang-barang di kontrakannya, saat itu kontrakan korban terkunci dari dalam. Saat diketok-ketok oleh pemilik kontrakan yang juga saksi, korban tidak membuka pintunya. Selanjutnya saksi membuka pintu dengan kunci serep. Lalu saat masuk ke dalam kontrakannya, saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai dan ditutupi selimut. Lalu membuka selimut dan melihat bercak darah. Di tubuh korban tampak jeratan leher terlilit kabel listrik. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut ke Polsek Menengahan, lalu korban dibawa ke RSUD Bobazar Kalenda untuk dilakukan visum. Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menengahan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Pihaknya melakukan langkah-langkah persuasif dan mengimbau kepada orang tua dan keluarga diduga pelaku untuk menyerahkan pelaku ke Polsek Menengahan. Dia mengatakan pelaku pembunuhan di Bakauheni diamankan saat pulang lebaran ke rumah orang tuanya pada Selasa 1 April 2025. Orang tua pelaku dan kepala desa menelpon anggota unit Reskrim Polsek Menengahan dan memberitahu bahwa diduga pelaku atas nama Herman sudah pulang dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan saat itu sedang berlebaran di rumah orang tuanya, dan Polsek Menengahan mengamankan pelaku di rumah orang tuanya. Lalu menurut keterangan pelaku, Herman kemarin, penyebab ia tega menghabisi nyawa istrinya karena ia kesal begitu karena sebelumnya terjadi cekcok dan juga kesalahpahaman sehingga menyebabkan pelaku tega menghabisi nyawa korban, dan pelaku juga menyesali perbuatannya, dan menurut pelaku korban sering berkata kasar kepada dirinya yang menyebabkan ia hilaf hingga akhirnya membunuh korban yang juga merupakan istrinya. Begitu rekan Justina. Terima kasih informasi Anda rekan Dominius Desmantri, jurnalis Tribun Lampung. Selamat beraktivitas kembali. Untuk melengkapi informasi ini, pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait untuk Anda. Dari hasil penyelidikan ya di lapangan, kemudian pemeriksaan terhadap terduga tersangka saat itu ya, dan terbukti bahwa tersangka ini adalah suami dari istri atau suami dari korban ya. Untuk modus yang atau perbuatan lakukan ini sebab akibatnya ya, intinya korban ini sudah tidak sejalan dengan sang suami ya, ingin mungkin pisah, namun si suami ini tidak terima ya, dilakukanlah KDRT ya, kekerasan
dalam rumah tangga dengan menggunakan kabel. Ini ribut dulu, dia ribut minta bertengkar itu, dia minta cerai aja, ngotot sama saya Pak. Keluarlah bahasa kasar Pak, dari mulut perempuan ini Pak. Nah dari situ kamu punya niat membunuh gitu? Nggak ada niat saya Pak, saya sabar terus, saya situ, dia tetap ngotot Pak. Lalu ketika timbullah emosi saya Pak. Terus kamu apa pukul? Lalu saya tinju Pak, kepalanya Pak. Tinju. Direncanain nggak itu? Apa emang sekelibatan aja? Kelibatan aja Pak saya tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.